Hey semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bagi tips bagaimana caranya menjadi penulis novel. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Banyak yang tanya gini, Kak, gimana sih caranya jadi penulis, khususnya penulis novel? Jawabannya simple, iya nulis. Kalau mau jadi penyanyi ya nyanyi, kalau mau jadi pelukis yang lukis, kalau mau jadi pengusaha ya usaha, kalau mau jadi suami saya tinggal bilang dari sekarang. Skip. Oke, kita langsung aja. Bagaimana caranya menjadi penulis novel? Simak penjelasannya berikut. Yang pertama, yang paling penting adalah keberanian. Catat keberanian. Karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya itu punya bakat menulis, tapi dia nggak ada kepercayaan diri sama sekali. Tidak ada keberanian untuk publis cerita, karena merasa tulisannya masih sangat berantakan. Malu jika dibaca banyak orang, dan berbagai alasan lainnya yang intinya tuh nggak ada kepercayaan diri sama sekali dengan tulisan sendiri. Kalau nggak berani ngeposting tulisan ke publik, ke grup-grup, ke platform manapun, ya jadinya bukan penulis novel, tapi cuma penulis diary. Tulisan berantakan itu nggak masalah, tinggal kasih catatan di bawahnya. Saya masih baru, mohon kritik dan sarannya jika ada kesalahan. Akan dengan senang hati saya terima masukannya untuk perbaikan ke depannya. Misal seperti itu. Jadi misalkan kalian posting tulisan di grup, terus bawah tulisan itu dikasih catatan bahwa kalian menerima masukan gitu. Saya sendiri termasuk yang nggak punya ilmu apa-apa saat pertama kali masuk literasi. Saya nekat posting tulisan saya yang berantakan banget itu ke publik, ke grup KBM itu. Pertama tahun 2018 itu. Saya emang nggak ada ilmu apa-apa. Jadi saya mencari senior sana-sini supaya mau memberikan masukan tulisan saya. Karena saya mau belajar. Jadi saya sendiri termasuk yang tulisan awal itu sangat-sangat berantakan. Sekarang lihat, setidaknya tulisan saya sudah jauh lebih layak untuk dibaca. Kalau dulunya saya takut untuk publis tulisan, saya nggak akan sampai pada titik sekarang. Dan yang kedua itu adalah mental. Ketika kita berani posting tulisan ke publik, itu artinya kita siap dengan berbagai komentar yang akan datang. Kalau ada kritikan pedas, sebisa mungkin jangan down. Kalau kritikan itu berguna, tampung untuk bahan perbaikan tulisan. Tapi jika kritikan itu hanya menjatuhkan, langsung skip aja, nggak usah dipeduliin, atau blokir aja langsung. Jadi aman, cari aman lah intinya. Nggak perlu buang tenaga atau waktu untuk meladeni. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilih mana yang berguna, mana yang harus dibuang dan abaikan. Dulu saya juga sering down, bukan karena kritikan tulisan sih, tapi lebih pada orang-orang yang ingin menjatuhkan. Sering ingin tutup akun dan tidak mau nulis di Facebook lagi, itu sering. Tapi kalau dipikir-pikir, jika saya pergi, artinya saya kalah sama mereka. Daripada saya pergi, lebih baik saya tunjukkan bahwa saya bisa bertahan dan akan terus berkarya. Jadi kalau ditanya mental sekarang bagaimana, sudah kebal sih. Yang nomor tiga jangan berhenti belajar. Untuk pemula pasti banyak sekali yang harus dipelajari dalam menulis. Saya sarankan perbanyak baca. Baca bukan untuk kesenangan atau dinikmati, tapi baca untuk belajar. Caranya, lihat bagaimana tanda baca itu terletak, narasi, dialog, huruf besar dan kecil, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Pelan-pelan aja belajarnya. Dan biasakan sehari menulis minimal 1000 kata. Itu rutin kalau bisa. Tulis apa aja yang terlintas di kepala. Jangan pusingkan apakah tulisan sudah rapi atau belum.
Karena kalau kita terus menulis, lama-lama akan terlatih dengan sendirinya. Dan yang paling penting, terus perbaiki dan perbaiki. Itu insya Allah lama-lama bakal bisa dengan sendirinya, lancar dengan sendirinya. Tulisan tanpa sadar bakal rapi dengan sendirinya. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar, masih baca untuk belajar juga. Bukan belajar tentang hal-hal dasar menulis, tapi belajar tentang settingan tempat itu, plot twist, alur cerita, dan lain sebagainya. Saya juga masih terus membaca untuk memperkaya kosakata. Nah, ini penting. Baca itu termasuk kamu makanan sehari-hari penulis. Jadi itu membaca untuk kita punya asupan. Kosakata itu akan terus bertambah gitu intinya. Membaca itu ibaratnya wajib buat penulis. Jadi terus belajar dan jangan berhenti. Ilmu itu luas. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka seketika kita akan sadar bahwa ilmu yang kita ketahui hanyalah buih di lautan yang luas. Tidak ada apa-apanya. Yang nomor 4 adalah bangun personal branding. Ini penting banget kalau kamu pengen jadi penulis yang dikenal, dikagumi karyanya. Membangun branding nama itu juga termasuk hal penting jika kita memang ingin menjadi penulis novel. Caranya bagaimana? Perluas pertemanan di lingkup literasi. Terus posting tulisan di berbagai grup kalau bisa. Posting di beberapa platform juga. Terus perbaiki kualitas tulisan agar kita semakin dikenal. Punya ciri khas tersendiri kalau bisa malah. Saya sendiri pertama masuk di grup KBM itu posting tulisan. Terus banyak penulis di sana juga. Nyari teman sebanyak-banyaknya agar bisa ditanya saat saya bingung dengan tulisan atau kesalahan-kesalahan saya dalam menulis. Kemudian bikin akun Wattpad, nulis di sana juga, nulis terus promo sana sini, dan alhamdulillah sekarang banyak dikenal, lumayan. Yang nomor 5 itu konsisten. Ini salah satu masalah penulis. Kadang tulisan satu belum selesai, sudah nulis lagi, tulisan lain digantung. Gitu terus sampai banyak tulisan yang gak selesai akhirnya. Kalau terus-terusan begini, yang awalnya ada pembaca, lama-lama pembaca pun bosan dan malas karena tahu ujung-ujungnya tulisan gak akan selesai gitu. Yang harusnya followers nambah malah jadi berkurang. Saya dulu juga gitu, susah buat konsisten. Tapi sekarang sedikit-sedikit udah mulai memperbaiki. Kalau bisa satu tulisan dulu selesai, baru nulis lainnya gitu kalau bisa. Nulis satu cerita dulu, selesaiin, baru nulis baru lagi gitu. Ternyata memang lebih enak begini sebenarnya. Mungkin tulisan saat diposting gak laku dengan like minim. Tapi saat saya konsisten selesaiin, di KBM platform tetap ada yang baca loh. Followers nambah juga saat saya bisa konsisten. Karena terkadang pembaca lebih memilih baca tulisan yang udah tamat. Mereka kadang tuh baca tamat. Kalau udah lihat, oh ini tuh cerita udah tamat, baru deh dibaca. Kebanyakan gitu. Di Wattpad kebanyakan malah begitu. Nunggu tamat dulu. Dan satu hal penting lainnya adalah kita harus percaya bahwa setiap tulisan itu punya rezekinya masing-masing. Tulisan kita yang satu berhasil meledak di pasaran, belum tentu tulisan kita lainnya berhasil juga. Ibaratnya anak yang punya rezeki masing-masing. Saat anak yang punya rezeki besar, kita sayang-sayang, kita banggakan. Tapi anak kita yang rezekinya sedikit, kita abaikan, singkirkan, di nomor sekian kan. Sakit nggak? Sakit lah. Itu sebabnya, sebisa mungkin konsisten, meski tulisan like minim, ya tulis aja, selesaikan. Kita nggak pernah tahu bahwa tulisan yang sekarang like-nya minim, rezekinya sedikit, suatu saat malah bisa jauh lebih meledak di pasaran. Ada rezeki di sana yang tertunda, istilahnya begitu.
Nah, itu adalah 5 tips dari saya ketika kamu mau jadi penulis novel. Dan tentunya ini saya tulis sesuai pengalaman saya sendiri ya. Saya berbagi ini bukan karena udah merasa pintar, bukan, atau merasa punya banyak ilmu, bukan juga. Tapi saya berbagi juga untuk sekalian belajar lagi. Karena saya juga masih proses belajar, jadi biar nggak lupa proses awalnya bagaimana. Ilmu sedikit yang saya punya, semoga bermanfaat buat kalian sebagai pemula. Oke, segitu aja tips dari saya. Sampai jumpa lagi di malam minggu depan. Jadi, buat kamu-kamu yang nggak malam mingguan, kita belajar aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.